Halo guys, Mimo sekarang lagi sama sahabat Mimo, namanya Melisa, yang baru aja lulus. Betul. S2 psikologi. Berarti gelarnya apa nih kamu? Gelarnya MPSI psikolog. Tapi yang ini psikolog bukan sembarang psikolog, guys. Betul. Karena ini psikolog rock and roll. Ya, jadi santai gitu ya. Jadi pas kita ngobrol-ngobrol tuh tidak ada judgment. Betul. Di sini ruang yang aman kalau kalian mau ngobrol, kalian bisa jadi diri kalian sendiri tanpa judgment. Karena menurut aku untuk datang menjadi diri sendiri it takes bravery. So, Belum ada red kan ya kak? belum Kak lagi disusun. Karena belum ada rednya, jadi waktunya apa? Waktunya Mimo tanya-tanya guys. Mumpung gratis ya. Betul, tuh. Jadi nih ya, Mimo tuh penasaran banget sama video yang viral banget nih. Mel, ini tuh video di Instagram aja itu udah 70 juta yang nonton, hampir 71 juta gitu. Bahkan sampai sekarang yang mengunjungi akun Mimo aja itu ada 20-an juta orang dalam satu bulan. Berarti kan banyak banget ya yang nonton video ini. Padahal kalau kita lihat cuma kayak gini doang nih, kita lihat ya gitu. Lewat nggak dia FYP-nya? Lewat dong. Tuh. Berapa kali aku juga nonton itu berkali-kali. Nah, yang pengen Mimo tanyakan ya, itu kan pas lebaran ya. Lebaran itu berarti Asya tuh umurnya masih sekitar 2 tahun 6 bulan guys. Yang pengen Mimo tanya, kok bisa sih Asya yang umurnya 2 tahun 6 bulan itu bisa merespon Encunya yang sedang nangis dan dia memvalidasi Encu nangis ya. Itu Mimo tuh bingungnya di situ. Langsung aja kita tanyakan aja sama Melisa. Oke. Sebenarnya Encu nangis itu kan bentuk dari dia itu ini ya, Bu. Mo. Biasa nih pantun nama. Namanya Bobil. Ya jadi bentuk Asya itu nanya Encu itu nangis itu kan sebenarnya dia itu mencoba meregulasi Encunya lagi nangis, dia bingung, pasti Asya nangis dong, pernah dong nangis dong, ya kan? Setiap hari. Nah itu dia tuh merasa ketika nangis ada emosi yang muncul di dalam diri dia yang itu membuat dia tidak nyaman kan sebenarnya, ya kan? Makanya kenapa ketika dia melihat Encunya nangis, dia ngerasa nih pasti ada perasaan yang nggak nyaman yang dihasilkan oleh Encu, makanya Encunya bisa nangis. Kita bicara Asya masih 2 tahun berapa? 6 bulan, 2 tahun 6 bulan. Dia nggak bisa dong menenangkan dengan ya nggak apa-apa Encu gini-gini. Itu mungkin anak umur 6 tahun, 7 tahun ke atas kali. Tapi mungkin dengan 2,5 tahun itu kan memang anak itu sudah mengerti yang namanya emosi. Sesuai teori perkembangan, anak umur 2 tahun itu sudah mengerti emosi. Dia ngerti nggak nyaman. Oke, mungkin emosi kompleks itu dia belum ngerti. Kita bayangin deh kalau kita umur 2,5 tahun nih, lu ngerti apa sih sebenarnya 2,5 tahun gitu? Kalau lu inget-inget sekarang juga lu nggak ingat. Gak ingat sih. Iya kan, karena itu dalam tahap dimana kita itu masih meraba-raba dunia, ya kan. Tapi kita udah ngerti mana yang nyaman, mana yang tidak, mana yang aman, mana yang tidak, gitu kan. Jadi ketika karena Asya pernah nangis, dia pernah ngerasa nggak nyaman, dia nggak nyaman nih ketika nangis, ya kan. Ngeliat Encunya nangis, akhirnya ngerasa oh ini Encu berarti nggak nyaman, dia lagi ada perasaan nggak nyaman. Gimana sih cara gue ini untuk regulate dia, membantu dia? Makanya akhirnya Asya nanya Encu nangis gitu. Dia itu sebenarnya pengen soothing pengen menenangkan Encunya, cuma karena belum kompleks pemikirannya akhirnya dia ya gitu bentuknya jadi pertanyaan. Oke. Gitu. Tapi emang nyebelin juga ya. Encunya tuh langsung bilang, diam. tuh. Encunya nih emang agak-agak gitu. Betul. Anak kecil itu yang berusaha buat ada rasa kasihan, peduli untuk meregulasi apa yang dia lihat, terus langsung ditembak, diam. Betul, iya sih emang. Dan gue rasa juga itu hal yang normal yang masalah si Encunya juga lagi dalam Sedih. iya, Dan dia iya, jarang nangis sih. Dia benar jarang kan, banget. benar. Dan ini kan nangis berarti kalau apalagi dia jarang nangis, ketika nangis berarti kan it takes kejadian atau event yang cukup besar, cukup sedih, cukup menyakitkan buat si Encunya kan. Jadi dia sendiri lagi mencoba regulate emosi dia, tapi dia nggak bisa ikut meregulate Asya yang lagi mau mencoba meregulate dia. Jadi ngerti nggak sih, dua-dua itu mencoba regulate tapi nggak ketemu caranya gitu. Nah makanya kebayangan orang tua kan juga gitu. Gue rasa lu juga pasti pernah ketika Asya misalkan lu marah nih, ketika lu masih belum bisa meregulate diri lu pasti akan menapis kayak udah Asya nanti dulu atau gitu loh. Jadi kayak nge-block dulu karena lu sebenarnya kan trying to regulate yourself dulu in order untuk regulate someone else kan. Sama kayak konsepnya lu naik pesawat ketika lagi emergency gitu ya, lagi keadaan tidak nyaman emergency, terus itu keluar tuh yang oksigen. Rule pertama adalah lu menyelamatkan diri lu dulu, pakai masker oksigennya ke diri lu dulu, baru lu pakai ke orang lain kan. Bantuin orang sama ketika di situasi tidak nyaman, lu pasti secara naluriah itu akan mencoba regulate diri lu dulu, baru lu bisa regulate orang lain. Gitu.
Makanya respon Incu juga sangat dapat dimengerti gitu, karena gua rasa dia juga lagi kebingungan mau pisah sama mama lagi di momen-momen Idul Fitri gitu kan. Tapi kok aku sebagai kakaknya tidak bisa mengerti ya? Karena dia di antara 10 kayaknya cuma satu yang ngerespon diam. Oke, Kayak yang anak lainnya kecil. Yang lain sebentar ya, mau nangis dulu. emang emang ya nggak mungkin. Sebentar, nanti dijawab. Tapi aku mau nangis dulu. Emang lu bilang gitu kan? Enggak. Enggak, ya udah. Gue rasa tuh itu respon yang iya, maksudnya singkat padat jelas to the point kan. Sebenarnya diem dulu gitu sebenarnya kan. Karena ya itu tadi balik lagi gue bilang, karena event apalagi Incu ini kan jarang nangis. Ini eventnya kan besar kan, berarti eventnya tuh sangat menyedihkan gitu Karena loh. berpisah Exactly. dengan orang tua. dan Exactly, orang tahu. benar. Maka dari itu dia nggak ngerti ini perasaan yang jarang dirasakan, perasaan yang baru ya nggak baru sih, jarang dirasakan. Dia trying to regulate, jadi yang singkat pada jelas dan to the point dari dulu gitu. Oke, berarti kan di situ kalau aku tuh bisa simpulkan tuh Asya berusaha untuk meregulasi apa yang sedang dia lihat yang terjadi di Incu itu Benar. pada saat itu. Nah, memang setelah itu sih aku berusaha buat dijelasin si Incu tuh nangis karena Incu harus berpisah sama nenek. Nenek itu mamanya Incu kan, mau berpisah sama nenek Sya, gini. Nah, akhirnya dia mengerti ya. Oke, apa sih impactnya kalau misalnya pada saat itu misalnya nih udah sekedar diam terus udah biarin aja tuh, enggak sih? Ya nggak ada penjelasan. Iya, kalau namanya video itu kan mungkin editan oke lucu gitu kan. Tapi misalnya pada saat kejadian itu, setelah Icunya bilang diam, terus tidak ada penjelasan tentang emosi yang sedang terjadi pada saat itu, impactnya tuh apa sih sama? Oke. Sekarang gini deh, kita nggak usah bicarain kompleks ke orang lain dulu ya. Karena kan kalau ke orang lain itu kan maybe kita tahu, maybe kita enggak gitu kan. Kita ngomong ke lu dulu deh. Contoh, misalnya lu berantem sama gue nih, mau. Terus gue bilang, lu tahu nih gue lagi kesel gitu kan. Terus habis itu lu Mel kenapa gitu kan. Terus gue cuma diem. Terus gue nggak ngasih lu penjelasan. Lu akan ngerasa apa? Merasa bersalah, gue kebingungan. Yang paling utama, apalagi anak yang di umur 2,5 tahun, ya di bawah 5 tahun lah, yang belum mengerti kompleks emotions, kognitif yang kompleks gitu ya, pasti dia akan ngerasa shutdown kayak oh berarti gue nggak boleh nih kayak gitu, oh berarti salah nih gue. Karena kan anak di umur segitu kan dia baru ngerti konsepnya benar atau salah secara konkret aja gitu. Once lu bilang salah, dia akan mengerti itu salah benar. Jadi dia tuh nggak ngerti konsep abu-abu yang kompleks gitu tuh dia masih belum ngerti. Jadi ketika lu anak di shutdown, udah diem tapi nggak dikasih penjelasan, habis itu lu mencoba untuk mengerti dia setelah itu gitu, ya dia akan merasa bahwa untuk meregulasi orang lain atau untuk mengerti emosi orang lain itu merupakan hal yang salah. Karena kan lu suruh dia diem, jadi dia nggak ngerti bahwa di saat itu orang itu kudu regulate emosi dia dulu, gini dulu. Ya nggak ngerti anak umur 2,5 tahun gitu. Anak umur 2,5 tahun tuh yang ngerti salah benar. Kayak misalkan Asya sering dibilangin kalau yang benar itu minum ketika duduk. Mau gimana pun kondisinya, mau kita lagi nggak ada tempat duduk, ya kan, kita minum menurut dia, kita minum berdiri menurut dia itu salah. Karena Melisa pernah ditegur guys sama Asya waktu dia lagi minum berdiri. Kayak gimana dia ditegur? Ingat nggak? Kakak duduk dong kalau minum. Minumnya duduk dong. Gitu. Jadi itu kan maksudnya kalau di atas 5 tahun mungkin dia bisa mengerti, oh misalkan kita di lapangan nggak ada tempat duduk gitu, oh ya udah nggak apa-apa kan emang nggak ada tempat duduk misalkan kayak gitu. Tapi anak umur 2,5 tahun masih belum mengerti apa logika yang kompleks. Yang penting dia tahu kalau minum sama dengan duduk itu sama dengan benar gitu. Jadi kebayang nggak kalau lu mencoba meregulasi orang dengan tanya cu nangis terus lu diem tapi harus lu nggak dikasih penjelasan, dia akan merasa oke, untuk menanyakan ketika orang lagi nangis untuk berempati untuk ini, itu suatu hal yang salah. Itu besarnya ya buat dijelasin sama anak. Udah, ini juga pelajaran buat aku sebagai orang tua. Aku nggak boleh capek buat selalu menjelaskan semua pertanyaan kecil maupun besar yang ada di Asya. Benar. Tapi dengan note yang pertama, ya balik lagi lo harus regulasi emosi lu dulu supaya ketika lu ngejelasin ke anak itu ikhlas, apa ya, nggak karena lagi bete lagi apa, yang penting itu sebuah keharus. Iya memang harus, tapi yang harus itu adalah yang pertama dan most important thing sebelum lanjut menjelaskan, lu regulate emosi lu dulu, lu regulate keadaan lu dulu sampai keadaan lu stabil, oke, baru lu bisa jelasin ke anak. Karena kebayang nggak, gini deh bu, Asya lagi nanya, misalnya lagi nangis gitu kan, terus Mimu nangis gitu, lu lagi kesel gini, lu akan ngejelasinnya kayak gimana sih bu ke Asya ketika lu belum meregulasi emosi lu sendiri, ya kan? Terbata-bata, terus belum tentu yang gue sampaikan itu bisa dimengerti. Exactly. Terus belum lagi di situ emosi juga bermain gitu loh. Lo akan menjelaskan bukan dengan kepala dingin ya, kayak kita berantem sama orang ketika lo ngomong belum dengan kepala dingin gitu kan, apa yang ingin sampaikan itu nggak akan tersampaikan dengan jelas gitu.
apalagi lu ngomong sama anak yang pengertiannya juga masih terbatas kan, which is normal di 2,5 tahun pengertian masih terbatas gitu lah. Lu ketika lu marah ngomong sama sesama dewasa aja, lu belum regulasi emosi, belum tentu lawan bicara lu ngerti, belum tentu lu ngerti juga apa yang lu maksud. Gimana sama anak kecil coba? Kalau gitu berarti kita dari sejak dini tuh kita tuh ngajarin dia untuk meregulasi emosi, untuk menjelaskan apa yang terjadi, untuk kasih dia pemahaman. Nah itu tuh akan ngaruh nggak sih ke rasa empati dia gitu? Iya, benar banget mas. Jadi untuk mengenalkan anak dengan emosi, dengan feelings, perasaan, get in touch with their feelings yang kayak gitu-gitu, itu sangat penting karena itu akan melatih empati anak itu. Jadi nanti di dewasa dia akan jadi orang yang empathetic gitu. Karena in order for you to be empathetic, you need to understand feelings, you need to understand emotions. Because it means that you are trying to understand other people emotion. Gimana caranya lu mengerti emosi orang lain ketika lu sendiri nggak ngerti emosi lu nggak get in touch dengan perasaan lu nggak akan bisa. Tapi ketika dia punya empati, gimana caranya biar itu nggak ke yang people pleasure? Ke people pleaser. Ya, Ya, people memang pleaser. itu benar. Memang itu very thin line ya antara being empathetic dengan people pleaser, ya kan sebenarnya. Tapi kan being empathetic also means that you know your capacity, gitu loh. Jadi being empathetic itu nggak berarti kalau people pleasure kan lu nggak tahu kapasitas lu. Yang penting orang tuh happy, yang penting orang tuh nomor satu duluan gitu. Tapi being empathetic means you put yourself first, but then it doesn't mean that you forget other people yang lagi jalan sama lu, misalkan kayak gitu. Contoh misalkan people pleaser tuh lu lagi jalan nih naik gunung, kaki lu sakit ya kan, kaki lu pincang gitu. Kalau people pleaser, lu mau bagaimanapun lu kondisi lu kayak gitu udah pincang, udah sakit, udah segala macam, lu akan suruh orang lain untuk naik duluan. Pokoknya lu duluan, yang susah-susah gue aja di belakang. Udah gue yang paling belakang, gue yang bawa carry 30 kilo, gue yang bawa tenda, gue yang bawa air. Itu people pleaser. Lu gak usah bawa apa-apa, lu bawa daypack aja gak apa-apa. Gue gak apa-apa di paling belakang, jagain dulu dengan membawa semua beban-beban itu sendiri gitu. Itu people pleaser. Tapi kalau being empathetic means okay, gue pincang. Misalkan kita berdua nih naik gunung ya, oke gue pincang, lalu misalkan tangannya sakit gitu. Oke, gue ngerti. Oke, berarti gue yang bawa air karena gue harus pegang pakai tangan kan. Karena lu nggak bisa nih, gue ngerti. Lu pasti sakit kan, gue ngerti perasaannya sakit ya. Tanpa harus merasakan, tanpa harus gue harus ikutan sakitin dulu tangan gue gitu kan. Oke, gue ngerti lu tangannya sakit, udah gue yang bawa air. Nah, lu ngerti kaki gue sakit, lu yang misalkan lu yang bawa tendanya yang berat-beratnya di belakang misalkan gitu. Karena gue nggak bisa bawa, mana tangan gue udah bawa ini, terus gue bawa beban kan, kesian kaki gue gitu. Jadi kita both Kaki gue juga suka sakit tuh. ya jangan dong, lu satu-satu, lu tangannya aja, gue kakinya, jangan dua-duanya. Gitu. Jadi we both know our capacities kan sebenarnya. Lu tahu kapasitas lu, kaki lu masih oke, tangan lu sakit. Oke, berarti lu membawa beban yang ditampung sama kaki, which means misalkan tenda dan lain sebagainya. Gua bawa air yang harus ditenteng karena tangan lu sakit gitu. Jadi we both know our capacities tanpa kita harus hurting each other, hurting ourselves. Kita nggak hurting ourselves dong, ya kan? Karena kalau hurting ourselves ya jadi kayak people pleaser gitu kan. Kayak lu udah kaki lu sakit, lu bawa beban tenda ini itu segala macam, yang lainnya cuma bawa daypack kan, nggak adil gitu. Nggak itu kan nyakitin diri lu doang gitu. Tapi kan kalau empathetic enggak. Tapi jadi pertanyaan aku lagi nih ya, gimana caranya ketika aku kasih parenting ke Asya ini, dia tumbuh jadi orang yang punya empati dengan aku mengenalkan apa yang dia lihat, aku menjelaskan apa yang sedang terjadi ke dia, tapi juga mengajarkan dia untuk tidak jadi anak yang tumbuh jadi orang yang nggak enakan juga gitu ya kan. Apa yang harus aku lakukan, batasannya Ya itu balik lagi, orang nggak enakan itu kan sebenarnya mereka itu udah tahu nggak nyaman. Misalkan gini, lu nggak enakan sama gue ya kan, misalkan kita dua-duanya punya nih, gue lapar banget tapi lu juga lapar banget ya kan. Terus lu karena lu nggak enakan, lu lihat makanan gue udah habis nih, lu makannya lambat kan gitu kan, makannya pelan satu helai, gue makan seruput gitu kan. Terus punya gue habis duluan nih gue. Nah punya lu karena lu masih makan, terus lu lihat gue lagi bengong, kelihatan masih lapar, lu nggak enak, akhirnya lu bagi tuh kopinya ke gue gitu, nih Mel kopinya. Lu tahu lu masih lapar, tapi karena lu nggak enak kan lu ngelakuin. Sebenarnya kan di situ ada titik jelasnya, ada choices yang lu bisa pilih, yaitu ya udah nggak apa-apa, lu bisa tanya dulu sama gue ya, Mel lu masih lapar nggak? Itu oh masih, nanti habis gue habisin kopi gue kita cari makan yang lain nih
gitu kan. Nggak harus nggak enakan itu berarti lo harus mengorbankan diri lo. Oh, lo mau ajarin ke Asya, yang pertama lo harus ajarin adalah kapasitas dia sebagai seorang, belajar untuk say no to other people. Ketika dia tahu kapasitas dia dan dia nggak bisa nolong orang, it's okay, nggak apa-apa. Lo nggak harus selalu bisa menolong orang dengan satu cara. Itu kan sebenarnya kayak tadi pakan pop ya, itu kan lo nolongin gue juga sebenarnya, tapi dengan cara yang win-win solution, tanpa lo harus mengorbankan diri lo kan sebenarnya gitu. Kalau yang pertama lo harus berbagi pop lo sama gue, iya lo ngorbanin diri lo gitu, tapi kan nggak harus kayak gitu. There's a lot of ways to help people, nggak harus dengan cara mengorbankan diri lo gitu. Jadi yang lo harus ajarkan ke Asya adalah yang pertama, dia harus tahu kapasitas diri dia dulu. Gimana sih cara bikin Asya tahu kapasitas diri dia? Dengan cara bertanya. Jadi nggak harus selalu lo kasih tahu gue ke Asya. Kadang tuh lo bisa mantik dengan nanya, misalkan Mimo marah misalkan, lu ya lu bisa tanya ke Asya kok misalkan diginiin, Asya apa perasaannya? Kan selama ini misalkan lu sama ini dikte, Asya Mimo tuh marah karena A, B, C, D, E. Tapi kan hal itu bisa dibalik. Asya kalau misalkan lagi mainannya Mimo rebut, Asya apa perasaannya? Gitu. Jangan lu sebut marah tanya aja apa perasaannya. Kalau marah kan berarti lu udah stating something, ya kan, lu udah memberikan bentuk perasaan yang mungkin ya dia bisa ini. Tapi kalau tanya apa, itu kan dia mengeksplorasi benar-benar tuh mau apa sih perasaan. Mungkin kalau nggak bisa dijelaskan dengan perasaan, apa kejadian ya Asya misalkan nggak suka kalau mainannya direbut ini, itu kan sebenarnya walaupun dia nggak bisa langsung stating emotions, tapi dia bisa stating dia nggak suka, dia nggak nyaman, dia nggak ini, dengan memberi penjelasan gitu kan. Nah itu cara buat lo bisa menumbuhkan Asya yang tahu diri dia sendiri dengan memantik pertanyaan. Jadi jangan selalu didikte. Yang kedua, setelah dia mengenal diri dia, baru lu kenalkan untuk bisa say no, dan bahwa ada cara lain untuk nolong orang, untuk melakukan sesuatu tuh nggak harus selalu dengan cara yang lu ingin. Tapi ya kalau mau pikir-pikir, Asya tuh banyak no-nya loh. Pernah loh, aku minta tolong dia bawa barang yang menurut aku dia seharusnya bisa bawa, dia angkat sekali, nggak Mimo berat, Mimo aja yang bawa. Nah itu unik tuh, bisa kayak gitu. Mau misalkan lo di barang itu ya, misalkan di tas itu isinya susu, tepung, telur, pas Asya angkat itu berat banget sih buat Asya. Tapi misalkan gitu ya, terus Asya angkat, enggak, Mimo berat. Instead of lo yang bawa semuanya, lo kurangin bebannya, tinggal doang. Asya cobain, ini udah bisa dibawa belum sama Asya? Enggak, Mimo aja. udah lu kurangin, ya udah itu dia nggak mau berarti. Atau lu di situ bisa nanya kenapa Asya capek, apa? Iya, udah berat capek, lu harus memvalidasi capek dia. Aku berusaha buat, aku nggak mau labelin langsung kayak dengan ketakutan Asya itu jadi anak yang males yang membantu maknya yang gitu-gitu. Aku tuh nggak mau banget gitu. Tapi di sisi lain pun aku tuh masih yang si lu nggak mau bantu mak lu, malah lo nih. Terus dia tuh dikit-dikit kayak udah ada kata panas Mimo, capek Mimo, yang kayak gitu-gitu loh. Karena gimana ya, mau kalau misalnya kita emang tumbuh kembang di zona yang nyaman, ketika kita ditaruh di zona yang tidak nyaman pasti kita protes. Iya kayak gini deh, kita camping gitu pasti lah ada protes-protes kecil gitu kayak kalau di rumah ini ke toilet tinggal jalan dikit udah nyampe. Ini kalau di rumah udah pasang AC nih harus panas-panas begini nih keringetan pasti. Tapi kan yang jadi pertanyaan, what are we going to do about that complaints gitu kan. Jadi nggak harus selalu sesuai dengan yang lu mau, sesuai yang dulu lu diajarkan. Ya, mungkin dulu lu tinggal di Kalimantan gitu kan, lu bawanya singkong gitu, apa-apa kan pernah gitu. Karet sih, karet di kepala gini. Nah tuh beda sama Asya tinggal di AC, iya di ruang AC, tempatnya enak ya. Nggak bisa lu bandingin sama lu dulu, nggak adil. Dia harus berani kotor, dia harus berani panas. Karena dia anak aku. Ya udah berarti lu juga harus berani kotor, berani panas barengan sama Asya. Bapaknya juga harus kayak gitu. Gitu. Oke. Menarik banget sih ya. Aku dari kejadian di video itu kan yang dia ngeliat cucunya nangis, ternyata dampak psikologinya itu luas banget. Benar. Bisa kita pelajari juga. Jadi bukan sekedar video lucu-lucu aja kok guys. Jadi kita bisa belajar juga tuh kenapa sih anak kecil itu tuh bisa merespon emosi si encunya ini gitu kan. Terus jangka panjangnya bagaimana sih impactnya nanti ketika dia udah dewasa, dan bagaimana batasan-batasan agar dia tetap menjadi orang empati tanpa harus dia nggak enakan juga gitu. Benar. Menurut gue banyak banget yang bisa kita ambil, bisa kita lihat secara lebih dalam itu secara emosional. Habis itu bagaimana hal itu dampaknya, karena pertumbuhan anak di bawah 6 tahun itu sangat berdampak ke kepribadian dia di dewasa nanti. Jadi
kepribadian anak itu beda-beda, kepribadian cara dia mengerti emosi itu beda-beda. Jangan lu bandingkan anak umur 2,5 tahun dengan anak umur 7 tahun. Ya kan mesti dia ngerti gini-gini. Mesti kan dia nggak cucunya nangis, mesti dia diem dulu, membiarkan cucunya regulate. It's not fair to compare si Asia yang 2,5 tahun dengan anak misalnya 6 tahun, 7 tahun yang udah mengerti sesuatu yang lebih kompleks. Kalau lu semakin nuntut hal yang kompleks, dia akan semakin kebingungan. Kayak sekarang lu misalkan dituntut untuk mengerti orang yang umur 60 tahun mengerti, lu bingung nggak? Bingung lah. Menarik sekali topik hari ini guys. Sebelumnya terima kasih Kak Mel. Terima kasih Melisa udah mau sharing-sharing sama Mimo. Sebenarnya banyak banget yang mau Mimo tanya ini sama Melisa. Mumpung apa guys? Mumpung masih gratis. Mumpung masih gratis dan teman sendiri ya kan. Benar. Kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyakan tentang kasus kalian, tentang apa ya, Tentang apapun sebenarnya, Apapun. tentang diri, tentang anak, tentang apapun yang kalian bingungin, kalian mau diskusiin. guys, jadi kalian nih yang punya masalah baik dari kalian, anak, keluarga atau siapapun itu, kalian bisa bantu buat tanya-tanya sama Kak Melisa, atau kalian mau topik apa yang kita bahas, kalian bisa komentar di kolom komentar bawah. Betul. Terus Melisa ini punya Instagram guys, di Instagramnya ini apa? Follow Melisa _S_YNT. Nih, Double S ya guys. tuh. Terus Melisa juga punya platform sendiri, namanya Safespace.idn. safespace.id. Tapi boleh dong di-spill, kenapa sih namanya safe space? Benar, namanya safe space itu karena I want to make a safe space for everyone gitu, karena I think everyone deserve a safe space di mana mereka bisa datang menjadi diri mereka sendiri. Tagline-nya tuh di ini gue ya, di IG safe space itu, to be seen, to be heard, and to be yourself. Karena gue mau orang-orang yang datang ke platform gue itu merasa dilihat, merasa didengar, menjadi diri mereka sendiri. Semua part yang mereka bawa sama mereka itu akan gue terima tanpa judgment, tanpa apapun, karena you deserve to be accepted as a person. Ya, lu nggak perlu merubah diri lu untuk datang ke platform gue gitu. Jadi please do, kalian kayak gimana pun, masalah kalian apapun, datang aja ke safe space, because I will accept you and I hope you will accept me too. Wow, Gitu. Mimo sebagai klien pertama dong berarti. Iya benar. Terus Nah sih lu klien ketiga sih sebenarnya. Wah, oke, nggak apa-apa. Mimo sebagai klien ketiga di saat kami baru lulus sebagai psikolog. Oke guys, gitu dulu ya obrolan Mimo sama Melisa. Ini menarik banget sih topiknya tentang parenting, dan tapi nggak cuma parenting sih, semua kasus, semua masalah, semua Boleh banget apapun kebingungan ya, semuanya akan bisa banget buat dibahas oleh Melisa. bareng, jangan bukan gue doang. Oh, iya. Kita akan bahasnya bareng, karena apa yang kita bahas di sini hopefully itu akan berdampak, berimpact kepada diri lu, diri gue, Mimo, dan semua yang nonton videonya. Betul sekali. Jadi kita mencumba sencu gitu. Kalau kau udah bilang Asya untuk diam, kau jelaskan habis itu ya. Kau punya PR. Kau kenapa menangis? Kau jelaskan sama Asya ya. Oke guys, kalau gitu terima kasih. Bye.